Pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin baik ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ibu akan absen terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya. Ibu absen ya. Aurel, Hadir. Cahaya, Hadir. Aira. Hadir. Baik, hadir semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan Aurel pimpin doanya. Sebelum mulai berdoa selesai. Amin ya. Baik, Ibu mulai ya pembelajaran kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu sebelumnya kita telah belajar tentang prinsip dari bioteknologi pangan. Jadi, baik, untuk minggu kali ini ada yang tahu pembelajarannya apa? Tidak. Oke, Ibu jelaskan. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuannya itu adalah siswa dapat membedakan prinsip penerapan bioteknologi konvensional, bioteknologi modern yang telah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Siswa dapat mendiskusikan penerapan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ketiga, siswa dapat mengemukakan hasil diskusi penerapan bioteknologi modern dan konvensional. Paham ya tujuan pembelajaran kali ini? Paham. Baik. Tahukah kalian makanan yang sering kalian jumpai seperti yogurt, roti, keju, tempe, kecap, bahkan tape singkong? Ada yang tahu nggak itu ada kaitannya sama bioteknologi konvensional? Ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu, Aira? Tidak. Saya, Aurel? Loh kok bisa ya Bu seperti itu? Mengapa Bu ada kaitannya dengan bioteknologi pangan ini Bu? Baik, mari kita bahas pembelajaran kali ini. Sekarang kita bahas tentang penerapan dari bioteknologi pangan ya. Oke? Iya. Oke, baik. Perhatikan ya, silakan kalian tulis ya. Baik, Ibu tulis ya. Bioteknologi pangan baik. Bioteknologi pangan itu berasal dari kata bio dan teknologi. Maka bioteknologi itu merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Iya. Nah, Bu, bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional, Ada teknologi. bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Bioteknologi konvensional itu adalah menggunakan bioteknologi sederhana. Bioteknologi konvensional itu bioteknologi sederhana ya. Bioteknologi sederhana yang menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Nah, dari jamur dan bakteri tersebut menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh proses yang namanya diperoleh suatu produk yang baru. Seperti bioteknologi konvensional itu termasuk cara yang mudah ya, tidak ada mesin-mesinnya, jadi lebih sederhana gitu ya. Salah satu contoh produk bioteknologi konvensional itu ada tape singkong. Nah, ada yang tahu nggak tape singkong itu gimana cara pembuatannya? Tidak. Tape singkong itu cara pembuatannya dengan ragi. Jadi tape yang dicampurkan oleh ragi lalu didiamkan atau difermentasikan. Bu, fermentasi itu apa Bu? Fermentasi itu adalah suatu pengawetan bahan makanan ya. Tadi tape singkong dengan ragi. Ragi itu apa Bu? Ragi itu salah satu jamur Saccharomyces cerevisiaceae yang dapat pada ragi. Nah, dalam proses pembuatan si tape tidak hanya ada ragi tapi ada kamir juga ya. Yang nantinya akan si tape tersebut akan mengalami
fermentasi ya. Di fermentasi tersebut ada yang namanya proses siragi itu masuk ke dalam si tape. Jadilah kalian tahu nggak, kalian pernah merasakan nggak tape itu seperti apa? Kayak gimana? Asam ya, tapi asam-asam manis ya. Nah di situ di situ si jamur tadi berperan ya. Kenapa sih tape ini bisa asam, bisa manis? Nah itu siragi tersebut berperan. Lalu ada beberapa contoh dari penerapan bioteknologi konvensional. Ada yogurt. Kalian tahu yogurt? Tahu. Udah pernah ngerasain sebelumnya? Pernah. Rasanya gimana? Asam, Asam. tapi manis juga ya. Nah itu juga salah satu hasil fermentasi. Itu hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgarisus. Nah bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Nah efek dari proses fermentasi ini pecahnya protein dan susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Lalu selanjutnya ada keju. Kalian pernah ngerasain keju ya? Pernah. Semuanya udah pernah kan? Ya. Nah keju tuh gimana rasanya? Asam manis. Sama ya, asam-asam manis. Karena di situ Ada asin. asam manis ya. Karena di situ tuh ada sama tadi ada proses fermentasi. Tadi fermentasi itu apa namanya? Fermentasi itu adalah pengawetan. Nah, sama ya. Jadi pemisahan proses fermentasi itu dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus thermophilus ya. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair ya. Lalu ketiga ada tempe. Tempe itu tempe. Di sini ada yang belum pernah merasakan tempe? Sudah. Ya semuanya. Karena tempe ini salah satu makanan tradisional khas Indonesia, Bu. Ya, benar sekali ya. Tahukah kamu bagaimana cara pembuatan tempe? Ada yang tahu gimana? Aira? Tidak. Cahaya, Aurel? Gak ada ya. Yuk kita bahas. Tempe itu adanya proses fermentasi ya pada jamur Rhizopus oryzae. Nah, pada biji kedelai. Jadi proses pertumbuhan jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan benang hifa. Nah, oke, selanjutnya ada roti. Ada yang tahu cara pembuatan roti seperti apa? Tidak. Nah, Bu, pembuatan roti itu sama ya. Jadi melalui proses fermentasi yang dibantu oleh yeast. Ada yang tahu yeast itu apa? Yeast itu seperti macam bakteri ya. Jadi bakteri atau kamir yang merupakan bukan bakteri, jamur ya. Jadi semacam jamur yang ditambahkan pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses yang namanya proses fermentasi. Baik. Sampai sini semuanya paham? Paham. Baik, Ibu punya permainan talking stick ya. Jadi Ibu punya tongkat. Baik semuanya, apakah semuanya masih semangat? Semangat. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Ibu punya talking stick. Talking stick ini adalah tongkat ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita belajar sambil bermain, bernyanyi. Oke, jadi talking stick ini silakan kalian oper ke teman kalian masing-masing dan sambil bernyanyi. Bernyanyinya lihat kebunku ya. Oke, setelah bernyanyi tersebut berhenti, silakan maju ke depan ya. Oke, silakan Aira. Mulai dari Aira. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang kuning. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Siapa yang berhenti? Cahaya. Oke, silakan Cahaya maju ke depan. Oke, Ibu punya gantungan edukatif. Silakan Cahaya pilih dulu salah satu. Oke, Ibu coba Ibu lihat ini apa ya? Oh, ini adalah tempe. Tempe ya. Nih, tempe gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ini adalah tempe. Oke, silakan Cahaya jelasin apa itu tempe. Oh ya, Cahaya.
Cahaya, silakan. Tempe merupakan salah satu bioteknologi konvensional dengan penumbuhan jamur. Oke, sudah Cahaya? Sudah. Oke, berikan aplaus untuk Cahaya. Silakan Cahaya duduk. Oke, jadi ibu akan bahas ya. Ibu akan bahas tentang yang tadi sudah dipaparin oleh Cahaya, tempe ya Cahaya. Nah, tempe itu adalah sebelumnya ibu mau bertanya nih. Kalian semuanya udah merasain tempe ya? Sudah. Gak mungkin enggak, itu gak bakal asing ya dari kalian. Baik, proses tempe itu seperti apa Bu? Tempe itu adalah hasil fermentasi yang dilakukan oleh penumbuhan jamur Oryzopus oryza dan Olygosporus pada biji kedelai. Jadi pada proses pertumbuhan jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Pertumbuhan jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Benang-benang itu akan mengakibatkan biji-biji kedelai saling berikatan dan membentuk struktur yang kompak. Bu, kan jamur itu beracun ya Bu ya? Oh iya, betul sekali. Jamur itu ada dua ya teman-teman. Ada dua ya anak-anak. Ada jamur yang beracun, ada jamur yang tidak beracun. Nah, jamur yang beracun itu seperti apa Bu? Jamur yang beracun itu salah satunya ada jamur yang hingga pada pohon-pohon dan tidak ada pengolahannya. Nah, itu jamur yang tidak dapat dimakan ya. Itu jamur yang tidak dapat dimakan, jadi kalian gak boleh makan yang tersebut. Kalau misalnya Bu, jamur dari si tempe itu apa? Oh, tentu jamur ini adalah jamur yang sangat bisa dimakan karena dia menghasilkan suatu serat ya, suatu benang-benang yang disebut dengan hifa, dan itu bisa dimakan oleh kita semua. Sampai situ ada yang paham? Ada yang sudah paham? Sudah. Pasti paham semuanya ya anak-anak. Oke, baik, Ibu akan jelasin tentang pembelajaran selanjutnya, yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan biologi sel dan biologi molekuler yang disebut dengan rekayasa genetika. Genetika ya. Nah, dalam rangka bioteknologi modern ini untuk memproduksi pangan yang dilakukan ya harapannya untuk menghasilkan produk baru ya. Produk baru itu apa Bu? Banyak, ada tumbuhan, ada hewan dan lain sebagainya. Oke. Jadi di dalam bioteknologi modern ini ada dua ya anak-anak. Yang pertama tumbuhan transgenik. Bu, tumbuhan transgenik itu apa? Nah, transgenik itu adalah merupakan suatu alternatif tanaman tahan terhadap hama, hasil panen yang sangat melimpah. Jadi harapannya melalui bioteknologi modern ini, dalam sini ada contoh sini. Nah, ini ada wortel utuh. Nah, lalu di sini dipotong, diiris menjadi seperti ini ya. Lalu di dalam wortel tersebut ada phloem. Phloem itu salah satu struktur anatomi dari buah wortel. Nah, lalu phloem ini dipisahkan ya, anak-anak. Lalu di sini diberikan medium ya untuk tempatnya. Lalu di sini 4 sampai 8 minggu ya tumbuhlah suatu kecambah ya, bisa dibilang kecambah dari wortel tersebut ya, lalu dipisahkan ke dalam tanah. Jadilah suatu tumbuhan transgenik di mana pengolahannya cukup lumayan rumit ya karena modern ya di sini. Lalu yang kedua ada hewan transgenik. Contoh dari penerapan hewan transgenik itu adalah proses cloning pada domba doli. Masih semangat gak? Semangat. Oke. Nah, ini punya LKS ya. LKS ini kerjakan dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Nah, sebelumnya itu sudah Ibu bagi ya kelompoknya ya. Iya. Pertemuan sebelumnya itu. Oke, Ibu bagi ya LKS-nya ya. Iya. Silakan ya diskusi dengan teman kelompoknya.
Diskusi duduknya seperti apa diskusi? Duduknya bulat, Saling bulat. berhadapan. Oke, bulat ya. Nah, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk diskusi LKS. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan ke Ibu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang tulis ya. Ibu bantu ya. Ini sih. Tulis di sini. Ini kelompoknya apa? Iya, kelompok 1, 2, 3. Aku satu ya? Aku dua. Bisa. Ini apa? Nama. Nama kelompok. Aira, cahaya udah gitu aja. Kayak gimana dia mau dipahami? Silakan nomor pertama itu apa? Tempe. Ini ada tempe ya, ini ada domba ya. Silakan. Coba dibaca Aurel. Berdasarkan gambar di atas, mengapa tempe dan domba cloning termasuk ke dalam produk bioteknologi? Iya, nah, silakan ditulis. Aku mau Kalau ada yang tidak dipahami tulis saja. Itu buah. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, silakan dikumpulin ya LKS-nya ke depan ya. Ini kelompok 1 ya. Iya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Oke, Ibu pilih secara acak untuk menjelaskan ya teman, untuk menjelaskan ya anak-anak. Oke, Ibu pilih kelompok Aurel. Silakan Aurel maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi tadi ya Aurel. Silakan dibaca dulu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan gambar di atas, mengapa tempe dan domba cloning termasuk ke dalam produk bioteknologi? Gambar apa tuh Aurel? Gambar tempe sama gambar domba. Oh, silakan lanjut. Jawaban yang pertama, karena pada produk tempe menggunakan pemanfaatan hasil olahannya yaitu fermentasi. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan bioteknologi konvensional dan modern? Mengapa? Berikan contohnya. Jawabannya, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri. Lanjut. Contohnya keju. Lanjut. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan biologi sel dan biologi molekuler disebut, contohnya kultur jaringan pada wortel. Lanjut pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan analisis peranan mikroorganisme dalam pembuatan tempe, mikroorganisme apa? Jawabannya, pada dasarnya produk tempe ini menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oligae dan Rhizopus oligosporus. Pada biji kedelai, pada proses pertumbuhan jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan pipa. Oke. Sudah Aurel? Sudah. Oke, berikan aplaus untuk Aurel. Oke, akan Ibu bahas yang mengenai LKS tadi. Benar yang sudah dipaparkan oleh Aurel ya. Jawaban yang pertama itu kenapa? Jawaban yang pertama itu apa tadi? Di sini ada gambar tempe sama gambar domba dulu ya teman-teman ya anak-anak. Nah, kenapa ya? Berdasarkan analisis tersebut, kenapa sih termasuk ke dalam bioteknologi? Sudah sangat benar yang dipaparkan oleh Aurel. Jadi tempe itu salah satu pemanfaatannya dengan fermentasi, yaitu salah satu contoh dari bioteknologi konvensional yang dimanfaatkan untuk sebagai alat sederhana ya. Oke, yang kedua itu ada domba duli. Kenapa ya domba duli termasuk ke dalam bioteknologi modern? Nah, di situ ada proses yang namanya rekayasa genetika pada biologi sel. Dari situ pengambilan biologi sel dari domba duli, menghasilkan produk baru ya. Dan yang kedua itu sangat jelas ya, bioteknologi konvensional dan modern itu sangat berbeda. Contohnya tadi ada konvensional itu ada keju, modern itu ada kultur jaringan pada wortel. Yang ketiga itu adalah mikroorganisme pada
tempe. Nah, ada Rhizopus oryzae sama Rhizopus oligosporus. Sangat benar ya Aurel. Berikan aplaus lagi kepada Aurel. Oke, selanjutnya baik, selanjutnya ibu punya kartu edukatif. Nah, ada yang tahu kartu edukatif itu apa? Tidak ya anak-anak. Baik, jadi di kartu edukatif ini ada gambar yang namanya contoh dari penerapan bioteknologi pangan. Ada penerapan bioteknologi modern sama penerapan bioteknologi konvensional. Tadi konvensional itu ada apa? Keju, terus roti ya. Iya, Terus terus ada apa lagi? Tempe, terus yogurt, tape tape singkong. Terus kalau modernnya ada kultur jaringan pada wortel sama domba ya, silakan dilihat ya. Oke, ibu akan kocok ya. Silakan perwakilan kelompok, silakan dari kelompok Cahaya maju ke depan. Nah, di sini ibu tidak kelihatan ini ya. Silakan Cahaya maju ke depan. Aira, maaf, silakan Aira maju ke depan ya. Kelompok Aira. Oke, itu apa Aira? Keju. Coba ibu lihat. Ini ada keju ya. Silakan Aira deskripsikan tentang keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat pada susu melalui proses pengentalan. Keju ini enak, rasanya ada asam-asam dan manis. Oke, sudah Aira? Sudah. Berikan aplaus untuk Aira. Oke, silakan duduk Aira. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Aira. Bu, kenapa ya keju ini ada asam-asam manis? Kenapa ya keju ini ada asam-asam manis gitu? Kenapa ya? Nah, di situ ada peran yang namanya bakteri Lactobacillus bulgarisus. Nah, bakteri tersebut si keju ini itu sama melalui fermentasi, yaitu pengawetan ya, di mana susu dan bakteri Lactobacillus bulgarisus itu mengalami pengawetan dan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair. Lalu terbagilah tersebut menjadi keju. Baik, pembelajaran hari ini bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat bahagia dan sangat paham? Paham. Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apa sudah dipahami semuanya, Aira? Sudah. Saya, Sudah. Aurel. Sudah. Ada yang mau mencoba untuk mensimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Ya, harus mau dong. Yuk, ibu bantu ya Aurel. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Jadi bioteknologi itu merupakan pemanfaatan bahan hidup untuk membantu proses menghasilkan suatu produk. Tadi bioteknologi itu terbagi menjadi dua, bioteknologi modern sama bioteknologi konvensional. Salah satu bioteknologi, contoh dari bioteknologi modern itu apa? Kultur jaringan pada wortel dan domba, hasil rekayasa domba Doli. Lalu yang kedua ada bioteknologi konvensional, contohnya ada Tempe, yogurt, roti, betul sih, tape singkong. terus kecap juga termasuk ya, dan lain, keju juga, dan lain sebagainya. Baik, kemudian ada kuis ya, ada kuis dari ibu ya. Ini kerjakannya individu ya, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan ya, kerjakan masing-masing ya. Ini enggak ini individu ya, kerjanya ya. Kalau ada yang tidak pahami, silakan tanyakan ke ibu ya anak-anak. Bagaimana? Baik bu gitu. Baik bu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan. Baik, tadi yang sudah berani ke depan, yang sudah menjelaskan, yang sudah berani ke depan ya, ada Aurel, ada Aira, dan ada Cahaya. Nah, silakan maju ke depan, ada reward dari ibu. Silakan maju ke depan, beri tepuk tangannya. Ya, ini ada reward dari ibu ya. Ini ada kado ya. Ini buat Aira, buat Aurel, buat Cahaya ya.
Makasih Bu. Ya, silakan duduk kembali. Oke, bagi yang belum mendapatkan reward atau hadiah dari Ibu, jangan bersedih hati. Ya, jangan bersedih hati ya. Ibu harap untuk yang lainnya aktif ya, bertanya ataupun memberi saran ataupun menjelaskan ya. Untuk pembelajaran selanjutnya Ibu harap semuanya pada aktif ya. Baik, akan Ibu sedikit bahas tentang jawaban kuis yang tadi sudah dikerjakan oleh kalian ya. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan yang pertama itu ada apa? Apa yang dimaksud dengan bioteknologi pangan ya? Nah, bioteknologi pangan itu sudah jelas ya. Jadi merupakan pemanfaatan makhluk hidup yang menghasilkan suatu produk ya. Ada konvensional dan modern itu sangat berbeda ya. Kalau konvensional itu lebih sederhana ya. Dan salah satu konvensional itu ada yogurt ya. Kalau modern itu dia lebih modern gitu. Jadi contohnya itu pengobatan biologi sel atau rekayasa genetika. Contohnya itu domba doli. Yang ketiga itu apa? Keuntungan. Nah, keuntungan dan kerugian ya. Keuntungan dari bioteknologi pangan itu ada dimanfaatkan sebagai olahan makanan, contohnya yogurt dan lain sebagainya. Lalu kerugiannya itu menimbulkan suatu resiko yang resiko tinggi organisme hasil cloning. Jadi jika cloningnya itu tidak sempurna, maka penimbulan resiko yang ini ya, yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat itu apa makanan yogurt yogurt itu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bagaimana kuisnya tadi? Apakah benar seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan? Hampir ya. Oke. Baik ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pembelajaran minggu depan membahas tentang dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi pada bidang kesehatan, pertanian, sosial dan budaya. Ibu harap kalian bisa mencari informasi yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Tadi ada apa? Bidang kesehatan, pertanian sama sosial dan budaya. Baik, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Aura dipimpin doa untuk pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita alangkah baiknya kita baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I found my way.